Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hutri Anlicia dari mahasiswa Universitas Negeri Padang dari program studi Desain Komunikasi Visual, Pak. Izin sebelumnya saya ingin mewawancara terkait usaha Bapak yaitu usaha Lili Cincau ini. Jadi saya izin bertanya terkait usaha ini. Boleh Bapak jelaskan sedikit terkait profil singkat Bapak gitu, Pak? Misalnya kayak dari nama pemilik, nama usaha gitu, Pak. Ya, nama Bapak Rozet Wilkos, istri Lili Novitasari. Usaha Cincau Hitam. Ya. Berarti Lili Cincau ini nama dari UMKM Bapak ini ya, Pak? Ya, Lili Cincau. Kalau boleh tahu berapa lama gitu Pak usaha ini tuh ada gitu? Cincau ini awalnya kisaran 2019-2020 lah. Nah, kisaran 5 tahun lah jalan. Kalau untuk audiensnya nih Pak, biasanya siapa aja sih kayak yang sering membeli cincau Bapak kayak langganan ini? Biasanya itu dari mana aja gitu Pak? Kalau untuk pelanggan, kalau istilahnya pelanggan Bapak anak galeh namanya di sini kan. Karena Bapak hanya kalau istilahnya nulak aja, nggak langsung menjual. Nulak ke anak galeh, ada anak galeh di Pariaman, pasar Pariaman, pasar rakyat. Nah, itulah hanya oper ke situ dan ke balai namanya, balai pekan atau pasar pekan. Misalkan umpama hari Minggu pasarnya Sungai Limau, hari Senin pasarnya Sungai Geringgiang, dan ada hari-hari berikutnya ada pasar pekan-pekannya tuh. Dan apa cakupannya tuh jadi cuman di wilayah Pariaman ini ya Pak, atau ada juga di luar kota dari Pariaman ini? Ada juga, tapi itu yang banyak di hari mau puasa hari puasa Idul Fitri itu ada tuh keluar daerah itu. Jadi kalau untuk langganan Bapak yang paling, maksudnya itu paling sering dan ini udah langganan lama gitu, kisaran daerahnya tuh daerah yang mana itu gitu Pak, dari antara pasar itu? Kalau untuk yang tetap itu pasar Pariaman dan balai tadi. Kalau untuk luar daerah ada sampai ke Bengkulu, ke Lubuk Basung, ke Pasaman, sampai di situ baru ke Bukit Tinggi. Kalau menurut Bapak nih, pelanggan-pelanggan tadi itu tertarik dengan produk cincau Bapak ini, itu kenapa gitu Pak? Mungkin yang bedakan kualitasnya mungkin sama cincau orangan itu. Cincau Bapak ini bisa digambarkan lagi gimana gitu Pak? Ya beda lah sama orang tuh, mungkin udah banyak juga ditengok di pasar kan, ada cincau orang, dan ada pun yang jual itu anak galeh itu yang bilang sama Bapak kan,
emang beda cincau kualitasnya katanya sama cincau orang tuh kan begitu. Bukan kita menjelekkan punya orang lain tuh, cuman emang beda. Dia sendiri, bukan bapak yang bilang, bukan satu sama dua orang yang menjelaskan seperti itu. Berarti cincau bapak ini terkenal di mereka itu gimana, kayak kualitasnya yang segar kah atau gimana gitu pak? Ya kualitasnya itu salah satunya, dan satu lagi bentuk dan teksturnya tuh beda. Nah itu Berarti produk bentuk tekstur dan warna gitu. Berarti bapak ini buatnya itu juga dari bahan-bahan yang alami ya pak ya? Ya. Kalau bapak sendiri nih pernah kepikiran gak nih mau jualan ke tempat yang lain? Maksudnya tuh mencari target marketing, menjangkau target marketing yang lain gitu pak, kayak misalnya minimarket atau semacamnya gitu. Ada juga ke depannya itu. Berarti juga pernah kepikiran untuk ke sana ya Pak, cuman masih terhalang oleh izin mungkin kan ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan adapun bentuk kemasan-kemasan pun belum ada yang membedakan sama orang tuh. Identitas dari lili cincau ini sendiri Iya. juga karena belum ada ya Pak. Ya itu. Dan juga nih saya ingin bertanya, kalau waktu paling ramai untuk penjualan lili cincau ini biasanya itu kapan ya Pak? Kalau ramainya tuh pas puasa itulah, permintaan puasa tuh meningkatnya tuh ya malahan kewalahan kadang itu melihat nggak tercover dengan alat dan anggota pekerja pun, karena permintaan tuh saking banyaknya, banyak yang ada juga yang ditolak dan itu nggak bisa kok. Berarti itu berapa kali lipat dari hari biasa produksinya itu Pak? Berapa lah tuh kalau dibilang, kalau hari-hari biasa ini hanya bisa 1 drum 2 drum hari biasa. Kalau untuk puasa itu mau lebih 20, mau 15-20 gitu. Nggak bisa berapa persen tuh lah, banyak lah jadinya kan. Iya. Padahal itu udah kewalahan anggota kerja itu. Berarti, dengan kapasitas alat yang sekarang yang ada gitu. Jadi menurut Bapak nih juga apa yang membedakan kualitas lili cincau ini dengan cincau yang lain gitu Pak? Tentu kan dia punya banyak pesaing gitu Pak. Apa yang membedakan dia ini hingga dia menonjol gitu Pak? Mungkin di pasaran itu seperti dibilang tadi, setelah banyak pun Bapak melihat yang punya cincau orang lah gitu, emang ada beda-bedanya. Dan Bapak sendiri bukan menilai secara langsung penjual itu yang bilang sama Pak, yang anak galeh itu yang bicara sendiri. Makanya dia lebih tertarik cincau Bapak gitu, dengan ya bentuk, tekstur, warna dan kualitas tadi itu beda, dia lebih tahan kan itu. Juga kan itu tuh dengan kualitas tadi tahan gitu kan. Apa sih keunggulan utama produk ini yang Bapak pengen target audiens Bapak yang selanjutnya itu tahu gitu Pak, terkait ini gitu? Kayak keunggulan produk ini yang pengen audiens lain yang belum mencoba itu tahu gitu. Kayak misalnya kayak entah dari rasa, bahan gitu Pak. Yang orang yang belum pernah mencoba produk Bapak ini kan. Jadi Bapak ingin
orang itu tahu gimana gitu. Cuma Misalnya kayak dari segi rasa, bahannya mungkin gitu Pak. ya mungkin itu dari rasa jelas tuh, karena Mungkin lebih ke penampilan teksturnya gitu, Pak. keras Kayak gitu. mungkin ini mengundang mereka dari looknya, kayak tampilan cincaunya yang menarik gitu ya Pak ya. Iya, dan satu lagi dalam penjualan itu masih dalam keadaan segar panas kan itu. Itu yang mengundang menarik orang di pasaran tuh. Karena proses kita tuh bikin sekarang dalam 5 jam kemudian kan keras cincau tuh. Bisa dipasarkan besok dalam keadaan yang baru kan itu, baru yang segar berasap-asap itu. Berarti sampai Orang anak galeh tadi, penjual tadi yang menjual kan, Berarti mencarah gitu. sampai ke anak galeh ini kondisi cincau ini masih panas, masih segar sekali ya Pak ya. Ya. Juga saya penasaran nih Pak, untuk nama lili cincau ini ada arti lain atau gimana Pak, atau dari nama ownernya gitu Pak? Ya, itu nama lili cincau ini nama istri bapak. Jadi itu yang cocok nampaknya sama Pak. Ada lili cincaunya berarti cuman dari nama istri aja atau ada arti yang lain gitu Pak? Cuman karena nama istri. Enggak ada, cuma nama istri aja. Kalau soal resep dari cincaunya gini nih Pak, itu tuh resep bapak ini dari resep keluarga atau hasil coba bapak sendiri gitu Pak, sampai ketemu resep cincau yang sangat segar ini gitu. Cincau ini resep, bisa dibilang resep keluarga lah itu. Soalnya ada dari pihak keluarga istri yang usaha itu. Jadi bapak coba juga sendiri kan itu. Berarti Gitu. belajar bersama dia gitu Pak sebelumnya. Ya bisa dibilang seperti itu, dari resepnya kan itu, cara pengolahannya itu. Ada nggak nih hal khusus gitu yang bapak jaga gitu biar rasa dan kualitasnya ini tetap sama dari dulu nih sampai sekarang gitu Pak, kualitas yang bapak jaga sampai sekarang itu? Ya, proses pembuatannya itulah yang membedakannya itu kan sama orang lain kan. Bedanya itu kan cara bikin, cara proses pembuatan itu. Dia masing-masing usaha tuh cara kerjanya sama, cuman proses pembuatannya beda-beda itu. Secara umum dia sama, tentu ada yang bedanya sedikit-sedikit. Jadi seperti itulah bapak mempertahankan kualitas ini ya dari dulu sampai dengan sekarang. Ada ini nggak Pak, perubahan gitu dari awal bapak buka usaha ini sampai sekarang gitu, rasa dari cincau ini? Apa tetap bertahan dengan kualitas itu dari dulu sampai sekarang pun? Bertahan seperti nggak ada berubah. Kalau misalnya ini bapak dikasih pesan utama untuk brand ini gitu Pak, kayak slogannya gitu kan, pesan apa yang ingin bapak sampaikan gitu Pak dalam bentuk slogannya gitu? Slogan bisa dicontohkan seperti apa dulu? Misalnya kayak cincau segar khas kampung gitu Pak, cincau alami seperti itu Pak. Ya seperti itulah slogannya. Segar,
segar dengan kualitas beda dengan kualitas yang lain gitu lah. Jinjau hitam yang segar Ya, segar. Segar beda dengan kualitas yang lain. Beda dengan kualitas lain. Segar beda dengan kualitas yang lain. Kalau Buzur dalam satu kalimat ini, gimana cara Bapak ini mau menggambarkan produk ini? Mungkin sesuai dengan slogan tadi gitu Pak, segar dan berbeda dengan kualitas lain. Atau ada kata-kata lagi Pak yang menggambarkan dari produk Bapak ini gitu? Iya. Apa segar dengan rasa yang berbeda? Agak ya, Segar berarti dengan kualitas yang rasa yang berbeda. Kalau misalnya Boleh juga. kalau misalnya Lili Cincau ini punya slogan, kira-kira Bapak ini pengen yang kayak gimana gitu? Mengarah ke yang Bapak sampaikan tadi atau mengarah ke mana gitu Pak? Ke segar mungkin atau ke itunya? Menunjukkan kualitas apa dari slogan Bapak itu? Mungkin segar satu dan rasa gitu, beda. Kualitas berarti. Kualitasnya beda aja. Mungkin lanjut ke ini ya Pak ya, alasan dan motivasi Bapak. Boleh cerita sedikit nggak Pak, gimana awalnya memulai usaha ini gitu Pak? Awal terjadinya usaha ini, sebelumnya istri yang basic jualan. Bapak kan itu bukannya basic jualan dia. Bapak ini seorang sopir dulu. Jadi karena istri jualan, jadi diarahkan ke usaha ini kan bagian dari keluarga istri ini. Jadi lantaran udah jenuh pula, pengen bersama lah, berdekatan. Kalau kita bawa mobil ini kan berjauhan, jadi usaha berdua lah jadinya, lagi jualan berdua. Jadi bapak yang terjun langsung dulu awalnya, yang bikin dulunya pernah juga 7-8 tahun yang lewat pernah dicoba dulu, cuman ada terkendala, nggak jalan karena ada sesuatu, orang tua meninggal, jadi nggak jalan, vakum sampai bapak ulang di tahun orang corona itu, masuk bulan 2019-2020 lah itu, mulai semenjak itu di awal situ. Dari coba-coba bikin sedikit, terus dimasukkan ke pasaran, dipasarkan, dijualkan sama keluarga dulu. Coba satu, dan orang pun tertarik melihatnya dengan beda sama yang lain tuh kualitasnya. Jadi itulah makanya jadi banyak yang berminat pas satu, makin itu meningkat aja sampai sekarang. Ya. Jadi sampai sekarang, pertanyaan adik tadi itu bagaimana ke depannya, ya mudah-mudahan kalau umpama bisa sama adik itu kan, itunya targetnya ya seperti itu, baguslah, bisa punya identitas ya Pak ya, identitas. ya.
kenapa Bapak itu milih usaha cincau gitu Pak? Kan untuk tadi kayak Bapak bilang kan basic itu kan dijualan gitu. Kenapa nggak memilih usaha lain gitu Pak? Kenapa Bapak memutuskan ke cincau gitu Pak? Karena di tempat Bapak ini, di daerah Bapak Pariaman ini, untuk usaha cincau itu tadi bisa dibilang nggak ada. Cincau ini kan banyak di daerah Padang. Pariaman ini dulu ada juga di waktu Bapak masuk tuh di daerah Pariaman ini satu, cuman semenjak Bapak ada, orang tuh tidak produksi lagi, jadi Bapak lah tinggal lagi yang mengisi pasar. Berarti di Pariaman ini cuma Bapak gitu lagi ya Pak? Iya, Tinggal. Bapak satu daerah Pariaman ini yang usaha cincau hitam ini. Jadi Bapak memilih usaha cincau ini karena belum ada gitu ya Pak di Pariaman ini yang punya usaha cincau ini sendiri, dan ada pun cuma satu dan gak produksi lagi semenjak Bapak ada gitu ya Pak? Ya, semenjak Bapak masuk, hadir lah di pasaran, orang tuh tak produksi lagi. Berarti Bapak memilih karena belum ada ya Pak ya? Bukan berarti kan udah ada tadi, karena ya bisa dibilang mungkin deh orang peminat tadi itu melihat kualitas dan rasa tadi mungkin beda kan itu. Kalau Bapak sendiri kan udah lama nih punya berkecimpung di usaha ini gitu Pak. Pernah ada pengalaman menarik gitu nggak Pak sama pelanggan gini? Pengalaman menarik sama pelanggannya gitu? Ya menariknya karena itu tadi, ya tentang cincau ini tadi. Pengalaman menariknya ini seperti bisa dibilang cincau orang lah. Misalkan Nagale itu ada 2 langganan, ada yang cincauan dari Padang, ya tidak usah dibilang nama lah ya kan. Ada cincau dari situ dan cincau Bapak masuk kan, dan otomatis yang jadi bunga apa dibilang, yang misalnya orang lapak itu kan, meja kaki limanya tuh dia ada dua taruh apa dibilang bos apa ada samang, Samang kalau di sini ya Pak ya? Iya, ada 2 dia, karena mana tahu nanti putus kan salah satu diambil ya, dia diambil 2 untuk samang, dan dia cincau itu 1, cincau Bapak 1 kan, taruh bukan 1, dia ada banyak karena cincau Bapak yang di atas meja jadi bunganya, cincau orang tuh kurang kan di belakang, dia ditampilkan di depan cincau Bapak tuh, supaya apa, karena kualitasnya menarik, nampak mengkilat kan, itu bagus lah nampaknya. Kalau cincau orang tuh kurang nampaknya, kurang bagus, kurang menarik lah. Jadi ketika ada pembeli gitu, jadi mereka ngasih juga yang lain gitu yang ya lain. Pak? Supaya cincau yang gak bagus coraknya ini, yang kurang bagus lah nampaknya. Wah, itu yang dijualkan dulu sama orang tuh. Itulah kesannya menarik. Seperti itu ya Pak, kesan menariknya. Apa yang bikin Bapak nih semangat terus gitu? Kan banyak cerita menarik. Jadi apa menurut Bapak tuh yang kayak Bapak bisa jadi semangat terus ngejalanin usaha ini sampai sekarang gitu Pak? Ya sebenarnya cincau ini kan banyak orang nggak tahu, prosesnya pun banyak orang nggak tahu. Yang satu lagi lumayan lah, cukup menjanjikan. Tuh hasilnya tuh menjanjikan. Apalagi di musim rame, artinya tuh di bulan puasa itu kan menjanjikan. Kalau ibarat orang
eh oh ke sawah itu hari panennya. Nah, itu dibilang Berarti hari dari puasa. itu ya Pak ya. Kan banyak permintaan banyak. Permintaan banyak, berarti Bapak juga punya banyak pelanggan gitu ya Pak ya. Jadi ada nggak kayak pelanggan itu kasih testimoni kayak pujian khusus gitu Pak terkait produk Bapak ini? Ya itulah dibilangnya cincau bapak ini dibilang tahan, bagus katanya, mengkilat katanya kan. Dan tidak berbau katanya. Nah itu. Kalau ini saya pengen membahas ini Pak, nilai yang Bapak tanamkan gitu, yang Bapak pegang dalam menjalankan usaha ini, kayak misalnya kejujuran Bapak atau menjaga kualitas dan atau tetap dengan cara tradisional gitu Pak. Kayak nilai yang pengen Bapak tanamkan gitu dalam usaha ini gitu. Ya tentunya kualitas lah. Kualitas itu dijaga. Nanti kecewa orang kalau kualitas kita jelek itu. Berarti Bapak juga open terhadap keluhan pelanggan gitu ya Pak ya? Iya, kecewa. Dan kita rasa juga nanti macam itu makanan nggak enak, kita keluarkan uang kan, tapi makanan yang kita makan nggak enak, kan kecewa kita. Itu yang dijaga. Menjaga kualitas ya Bapak ya? Ya, kualitas. Saya pengen membahas ke media promosinya nih Pak. Selama ini kan orang tahu, menurut Bapak nih, selama ini tuh orang nih tahu lili cincau ini dari mana aja gitu, entah kayak dari mulut ke mulut, entah media sosial, spanduk atau yang lain-lain gitu Pak. Sebagai secara media promosi detail Bapak. kali Bapak tidak tahu, cuman untuk mengejar pasar tadi itu mungkin kan dari ke mulut orang pasarnya. Dan namanya usaha ini supaya meningkat tentu dengan kondisi sekarang media sosial banyak, Bapak coba juga melalui Google Map, Pak pasarkan juga di sana itu. Kalau dari media sosial sendiri Bapak promosinya belum ada atau sudah pernah Pak media sosial kayak Ada akun juga dicoba. Facebook, WhatsApp yang lain Facebook, gitu. Ada juga di media sosial dulu. Berarti itu Facebooknya ini akun khusus dari Lili Cincau ini sendiri atau akun pribadi Bapak gitu Pak? Akun pribadi Bapak. Masih akun pribadi ya Pak ya. Jadi belum punya situs resmi gitu ya Pak, akun pribadi, akun khusus untuk usaha ini belum punya pribadi, ya Pak. Ya. Adapun di TikTok pun ada. Cuman ya namanya kalau sekarang kan begitu orang jualannya di media sosial. Status seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri nih, cara promosi yang sangat ampuh tuh, yang paling ampuh lah menurut Bapak selama ini apa? Dari cara yang Bapak coba tadi itu, menurut Bapak yang paling ampuh itu yang mana gitu? Ya sebenarnya yang paling ampuh tuh kalau kita tuh kan mengejar pasar bagusnya, terjun ke pasar langsung bagusnya tuh. Misalkan kita mau coba daerah baru, kita kasih tanam orang satu untuk misalnya penjual tadi itu kan, jadi agennya, itu bagusnya. Berarti dia nanti akan menyampaikan dari mulut ke mulut gitu ya Pak, dari pasar itu. Dia yang menjual di suatu daerah tuh, dia yang menyebarkan ke itu bagusnya. Jadi pola Bapak menyebarkan ini di pasar Pariaman waktu itu seperti itu juga ya Pak? Atau punya cara khusus gitu Pak menyebar di pasar Pariaman itu? Kayaknya pelanggan Bapak yang ada di sana. Ya menengok dari salah satu orang penjual juga kan. Dan juga dari satu jadi berdua, besok dari dilihat lagi
yang sebelahnya ikut juga sebelah ikut. Oh. Nah, begitulah ceritanya. Karena melihatnya kualitasnya tadi itu bagus kan. Kayak Bapak bilang tadi kan Lili Cincau ini belum punya akun resmi ya Pak ya, akun media sosial resmi yang untuk mempromosikan produk ini. Dan juga Bapak tadi ngomong belum ada identitas gitu kan. Bapak pernah punya kepikiran untuk kayak punya identitasnya gitu nggak Pak, kayak misalnya logonya, spanduk, kemasan khusus atau desain-desain khusus terkait produk Bapak ini? Bapak pernah punya kepikiran mau punya itu gitu nggak sih? Ada juga pengen ke sana. Kalau emang untuk usaha ini lebih maju lagi, pengen lah. Kalau misalnya nih Pak, saya bikinin logo gitu kan terkait identitas, saya kan udah izin juga ke Bapak kan, untuk membuat identitas ini sebagai syarat karya akhir saya gitu Pak. Kalau dari situ tuh menurut Bapak nih yang paling Bapak butuhin itu apanya gitu Pak? Misalnya kayak logonya, entah apanya gitu Pak, yang paling menurut Bapak paling dibutuhkan. Maksudnya nih Seperti dari identitasnya ini, kayak misalnya Bapak lebih butuh logonya, spanduk atau gimana ya gitu Pak. Iya, biar ini usaha ini biar bertambah kayak gitu. Maksudnya ya kan, biar di bisa ada logo identitasnya ini begitu. Ya bagus lah. Kalau bisa kalau adek mau bikin kan. Kalau bisa komplit ya Pak ya. Iya, komplit. Iya. Kan jadi gampang bisa digunakan untuk kedepannya kan itu. Mantap lah, lebih dikenal kan. Kalau Bapak ini bisa memilih kan Pak, Bapak ini pengen yang tampilannya nanti itu kayak gimana, mau desainnya kayak gimana gitu, mengarah ke tradisional kah, modern atau kayak gimana gitu Pak? Ya, bagus modern lah kan. Bagus lah modern, mengikuti tren zaman, kan? Yang sekarang gitu ya Pak, desain-desainnya kan sekarang. Yang modern itu kan lebih menarik lagi orang bikinnya, dan bisa menjangkau target audiens yang belum apa ya, bisa dikenal lagi yang luas kan. Kalau menurut Bapak sendiri nih, identitas warna dari brand Bapak ini tuh warna apa gitu Pak? Warna yang paling cocok gitu menggambarkan Lili Cincau ini gitu Pak. Dan kenapa Bapak memilih warna itu gitu? Apa ada warna khusus gitu yang terpikir dengan Bapak gitu? Kalau sama Bapak warna hijau lah, bagus. Hijau. Berarti bisa kayak hijau dari daunnya gitu ya Pak ya? Ya, sebenarnya daunnya itu hijau. Ya, daunnya hijau, cuman karena udah dikeringkan jadi hitam jadinya. Jadi ya bagus juga hijau. Hijau berarti bisa juga hijau menuju gelap ya Pak ya? Iya, itu. Karena proses daunnya kan juga dikeringkan gitu kan Pak. Kalau nanti nih Bapak kan bakal punya logo gitu Pak, kesan apa yang pengen Bapak munculkan gitu dari logonya? Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya kayak segar, kayak bersih, alami, kayak kesan apa yang dari nengok logonya itu orang udah tahu kesannya itu Pak? Segar alami lah ya, alami kualitas berarti ya Pak ya? Iya, segar alami. Alami. Dalam 5 tahun ke depan nih, Bapak pengen orang kenal Lili Cincau itu sebagai apa gitu Pak? Misal kayak Cincau khas Pariaman. Jadi
kayak mana Bapak ini pengen membangun brand ini gitu Pak dalam 5 tahun ke depan lagi? Apa tetap bertahan dengan yang sekarang gitu Pak? Atau bakal ada inovasi kayak gitu Pak? Untuk pemasaran gitu. Iya bisa juga Pak. Dalam 5 tahun ke depan gitu. Ya kalau untuk ada identitas kayak adik bilang tadi, ada logo, tambah bagus lah, tambah percaya orang kan gitu, tambah yakin orang kan gitu. Apalagi sudah ada tampilannya ya Pak ya, Iya, kayak model kemasannya pun kan orang membedakan sama yang lain kan itu. terlihat Bisa lebih menarik ya membedakan, Pak. ya, tambah menarik. Dan ditaruh pun di sana orang tahu mereknya gitu ya Iya, Pak. jadi orang pun tahu, oh dalam kemasan ini, oh cincau ini kan, tahu aja orang langsung, membedakan kita sama orang lain kan. Kalau saya boleh tahu, ini kembali ke tadi sih Pak. Siapa aja gitu Pak yang bantu menjalankan usaha Bapak ini, gitu Pak? Maksudnya yang menjalankan usaha ini ya bapak istri Sendiri, berdua ya. gitu ya Pak. Berarti Bapak ada ngerekrut karyawan gitu nggak Pak? Oh ya, untuk- ya ada anggota kerja, ada karyawannya. Kalau untuk jumlah karyawan Bapak sendiri itu ada berapa ya Pak? Kalau untuk hari-hari biasa ini ada 3 orang dia, cuman beda-beda itu, beda-beda Hari gitu Pak. beda hari juga ada, gantian lah. Kalau misalnya kan Bapak ngomong tadi di hari bulan puasa gitu Pak. Kalau di bulan puasa itu kan bisa berkali-kali lipat Iya. pesanannya Pak. Itu bisa membutuhkan berapa karyawan gitu Pak? Itu banyak lagi itu kan, nggak sanggup yang 3 orang ini tetap bekerja juga itu, tapi bertambah, bisa jadi 11-12 orang lah jadinya tuh, sampai dari awal sampai terpacking tuh, sampai ke mendistribusikannya atau ke pasar tuh, ada 11-12 orang lah tuh. Udah beda-beda lagi orangnya ya Pak. beda orang, beda kerjaan kayak gitu, kerja masing-masing dia tuh, ada bagian-bagiannya di orang yang bersebelas tuh. Berarti kalau untuk produksinya sendiri ini dilakukan di rumah atau ada di tempat khusus gitu Pak? Ya, usaha ini adanya ya Di seperti rumah ada gitu, di Pak? rumah ya. Di belakang ada, maksudnya di rumah tuh ada tempatnya. Ada tempatnya dari rumah itu ya Pak? Iya, ada di tempatnya. Kalau dari cincau itu sendiri biasanya Bapak ini pelanggan itu ngambil sendiri ke sini atau Bapak yang mengirimkan ke anak galih itu Pak? Ke pasar itu. Ke pasar itu biasanya Pak. Ada juga yang langganan tetap tuh ya kita antar kan, biasa seperti biasa, dan ada juga yang jemput ke sini. Menjemput ke sini ada juga berarti ya ada Pak juga, ya. ada juga Yang mau ngambil sendiri gitu. Tapi ngambil sendiri. Kalau belum puasa itu langsung nggak bisa, karena dia banyak kan, langsung ke sini jemput. iya. Yang langganan tetap seperti biasa kita ngantar ke pasar tuh. Kadang ada yang melalui telepon diantar kan. Kalau bahan bakunya sendiri ini biasanya Bapak ngambilnya dari mana gitu Pak? Ada pelangganku tempat ngambil langsung gitu Pak atau gimana? Kalau ini saya tahu Bapak ya, bahan bakunya nih, daun ini tumbuhnya itu daerah Jawa. Jadi bapaknya belanja nggak ke Jawa langsung. Bapak belanjanya di Padang. Jadi orang Padang tuh langsung dari Jawa
dia mungkin ada bosnya semangnya itu karena jadi orang tuh kan via telepon aja karena ini bisa dibilang pemain baru lah gitu kan. Berarti Bapak memesan ke orang yang di Padang, dari orang Padang memesan ke ya, Jawa gitu ya Pak ya? Ya, ada pun kita belanja Bapak ke sana karena ada gudang yang mungkin orang dia usaha juga kan, sekalian kita belanja sama dia, pesan juga sama dia kan gitu. Kalau dari harganya sendiri ini Bapak netapinnya berapa gitu Pak? Per apa ya Pak hitungannya? Dalam cetakannya tuh cincau ini ada modelnya, ada yang model ember, ada yang model apa tuh namanya belek kaleng itu, ada yang petak, ada yang modelnya, model cetakannya. Kalau Bapak untuk memasarkannya dimasukkan di packing ke dus lagi, masuk plastik dia, itu di packing dalam dus, itu untuk dipasarkan. Berarti jadi sedus itu seukuran ember belek kaleng itu. Berarti nentuin harganya itu berdasarkan ukurannya ya Pak ya? Iya, satu kaleng itu, satu dus itu, sekaleng itu kan ukurannya kalau dus air mineral yang gelas tuh, aqua gelas tuh pas itu. Kalau yang belek ya Pak? Kalau ya, sama juga. Sama juga takarannya itu. Kalau untuk harganya sendiri sedus itu berapa tuh Pak? Kalau Bapak untuk langganan biasa ini masih 58.000 satu gitu. Untuk langganan khusus langganan aja ya Pak ya? Iya. Kalau normalnya Bapak jual ke orang-orang yang apa gitu berapa Pak? Ya Bapak hanya itu, nggak ada Bapak mengincar langsung. Iya. Tuh nulak apa istilahnya, menulak aja ke anak galeh kita, ke penjual itu aja, nggak ngincer. Kalau dibanding pesaing, kalau di sini sih nggak ada pesaing Bapak ya Pak ya. Kalau dari dibanding pesaing Bapak gitu, harganya ini lebih murah atau lebih mahal atau justru sama aja gitu Pak? Mengiringi lah, sama mengiringi ya Pak ya? Pasaran ya, mengikuti pasaran lah kita. Harganya tuh mengiringi pasaran. Kalau tantangan Bapak dalam membangun usaha ini apa gitu Pak? Tantangannya, tantangan besar gitu ya mungkin Bapak hadapi, mungkin cuaca gitu. Ya itulah yang faktor untuk penghalang ini, namanya kita usaha apa dibilang tuh air lah tuh, minuman kan banyak. Cincau ini kan banyak keminuman orang ya kan, seperti jus itu, kopi, cappuccino kan campurannya pakai cincau. Banyak penjual kecil-kecil itu kan banyak ke situ. Jadi kalau hari hujan otomatis nggak jalan lah kalau orang minuman dingin ini kan. Itulah hari hujan itu. Hari hujan berarti ya Pak tantangan terbesarnya ya Pak ya. Kalau berdoanya hari panas saja kan. Kalau kalau Bapak dikasih kesempatan nih, hal apa yang pengen Bapak perbaiki atau kembangkan dari usaha Bapak yang sekarang ini? Pengen dikembangkan ya mungkin seperti itu untuk pemasaran tadi, untuk pemasaran dari segi apanya Pak, identitasnya ya, Pak ya. Semakin banyak kita produksikan semakin bagus untuknya. Itu ya tuh. Berarti kalau untuk harapan Bapak juga ke depannya ya itu ya Pak ya, lebih menjangkau target audiens dengan adanya identitasnya Pak. Ya bisa dibilang seperti itu. Banyak kan, semakin banyak kan kita produksikan semakin banyak untungnya. Itulah itu. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan gitu Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya dan sudah mau bercerita tentang usaha Bapak ini.
cerita saya ini sangat membantu saya memahami karakter dalam pembuatan desain saya nanti ya Pak. Nanti kalau udah ada hasil desain lebih awal, saya bisa ngabarin Bapak gitu ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.